Shalom, damai sejahtera bagi kita semua yang diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita tiba beribadah kembali dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Cukup lama saudara Bapak Ibu yang terkasih untuk saya bisa kembali lagi di tempat ini. Sukacita sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pen, Bu Pen, Bu Nadi, segenap pengurus gereja di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, karena belum sempat bertemu. Selamat Natal 2021 dan tahun baru 2022. Mohon maaf tidak bisa Natalan bersama karena saya masih ada pelayanan di tempat lain, sehingga baru bisa setelah tahun baru berada di tempat ini. Jadi nggak bisa Natalan tahun baru bersama, jadi belum bisa menyicipi arsik atau saksang. Jadi mungkin ada kesempatan ya bisa menyicipi ya. Puji nama Tuhan, saya bersuka cita sekali untuk waktu yang lama. Mungkin ada sekitar 2 tahun saya nggak ke tempat ini ya untuk khotbah di mimbar. Tahun lalu itu hanya seminar buat pelayan-pelayan saja. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberikan, Bu Pen memberikan kesempatan untuk saya membawakan tema yang cukup baik saya renungkan. Cukup membuat kita mengawali dalam 2022 ini. Bu Pen memberikan tema yang mungkin kedepannya akan diangkat terus. Ini menjadi tema untuk dibicarakan, diajarkan kepada jemaat terkasih. Temanya yaitu In God Protection. Bisa keluar. Ya, In God Protection. Jadi bagaimana kita melihat, sebenarnya sederhananya bagaimana kita melihat Tuhan itu memberikan proteksi perlindungan terhadap kita. Tetapi sejauh apa yang kita mengerti Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, next slide. Next slide. Ini yang terjadi. Pergantian tahun telah terjadi. Ya, kami. Ada evaluasi perenungan dilakukan untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik. Dengan melihat ke belakang. Biasanya kita, apalagi saudara-saudara di tempat ini, banyak tradisi ketika, betul ya, bersama keluarga melakukan evaluasi, berdoa bersama. Bukan mendengar itu. Karena kenapa? Karena itu bentuk proyeksi kita. Kita evaluasi diri kita. Kita evaluasi diri kita, kita melihat, merenungkan hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya tradisi yang baik, pertahankan saudaraku, Bapak Ibu, untuk melakukan hal itu ketika pergantian tahun. Dan biasanya ketika kita melihat proyeksi di dalam diri kita, kita melihatnya ke belakang. 2021 apa sih yang sudah terlewat di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di bisnis, di usaha, di perkuliahan, di pelayanan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Kita biasanya melihat ke belakang. Ya. Setelah itu kita juga melihat ke depan. 2022 apa sih yang terjadi? Ada apa? Sampai saat ini orang hanya bisa, para ahli hanya meraba-raba, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Bahkan di pemerintahan orang-orang partai politik sudah memprediksi akan terjadi ini, terjadi itu, terjadi goncangan atau apa. Orang-orang hebat memprediksi ke depan, tapi hanya prediksi. Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Bahkan kemarin di 2021, di 2020 terjadinya pandemi. Tidak ada satupun orang yang akan prediksi akan terjadi pandemi. Gak ada. Hidup itu penuh misteri. Waktu kita berganti tahun, kita prediksi ke depan akan begini, akan begitu. Bisa ya, bisa tidak. Kita melihat ke depan. Sambil berjalannya waktu kita evaluasi, kita juga melihat ke dalam. Bagaimana dengan diri kita? Apa yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita perbuat? Apakah ada kesalahan yang sudah kita lakukan? Apakah ada satu kelalaian yang kita lakukan? Apa ada kekurangan? Atau kita sudah melakukan suatu keberhasilan di dalam kehidupan kita? Jadi setelah kita ke belakang melihat, kita melihat ke depan, kita melihat ke dalam diri kita. Nggak cukup sampai segitu saudaraku. Kita juga melihat keluar, bagaimana dengan orang lain di sekitar kita. Anak kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita. Ini akan bercampur di dalam perenungan-perenungan kita. Kita akan memikirkan, oh iya ada orang lain, bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan mungkin atasan kita, sesama kita. Atau kita punya staff, kita punya anak buah, bagaimana dengan kita memperlakukan mereka. Kita juga melihat keluar.
Kita melihat ke bawah orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan sama mereka? Kurang beruntung bukan berarti selalu materi. Tapi mungkin itu kebenaran firman Tuhan yang saudara simpan selama ini. Saudara gak pernah beritakan ke orang-orang. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, bagaimana kita melihat ke atas, bagaimana sejauh mana kita sudah melangkah sama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita berjalan sama Tuhan. Ini proyeksi kita, biasanya terjadi waktu pergantian tahun. Pergantian tahun kita memikirkan hal besar, cukup menarik. Tapi kenapa saudaraku, kita hanya merenung di dalam pergantian tahun. Kita fokus sama hal besar, kita lupakan hal kecil. Padahal tiap hari waktu berganti dan tidak akan pernah kembali. Waktunya berganti, gak pernah kembali. Tapi kita jarang, kita lalai merenungkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saat ini kita akan merefresh kembali, merenungkan kembali apa yang harus kita lakukan di dalam 2022. Slide selanjutnya. Ini yang terjadi ketika kita berjalan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kita berjalan. Sementara kita berjalan, kita meraba-raba, kita belajar dari banyak pengalaman orang, pengalaman pribadi, kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari kehidupan. Sementara kita berjalan, kita melihat ke dalam masa depan. Apa yang akan terjadi 2022 yang sementara kita sudah jajaki beberapa hari ini. Apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Masih samar-samar. Ya, kita orang Kristen, kita harus percaya sama Tuhan, betul. Kita yakin sama Tuhan, betul. Tapi jujur, dalam hari-hari kita sendiri, mungkin saat kita di kamar, saat kita sendiri, saat kita bawa kendaraan, kita memikirkan, aduh Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kecemasan itu datang menghampiri, ketakutan itu datang. Kita gak bisa meramalkan apa yang terjadi, makanya kita khawatir. Kita dalam posisi tarik-menarik antara kehidupan rohani kita dan ketakutan karena kedagingan kita. Itu tarik-menarik terus kita bergumul. Tidak akan pernah selesai saudaraku. Dan kita harus menang di situ. Kemenangan bukan hanya terjadi sekali. Tuhan kehendaki kemenangan terjadi dari waktu ke waktu, ke waktu, ke waktu, ke waktu, ke waktu, ke waktu terus berkemenangan. Kemenangan bukan terjadi saat saudara hanya menyembah di tempat ini. Enggak. Tuhan mau kemenangan itu terjadi saat saudara ada di tempat pekerjaan, di keluarga, di usaha, di sekolah, di kuliah, di bisnis, dimanapun terjadi kemenangan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Begini yang terjadi biasanya gambarannya. Saya membuat skema secara sederhana. Slide selanjutnya. Ini adalah skema sederhana. Waktu kita melihat ke masa depan, kita melakukan perkiraan. Perkiraan identik dengan perasaan. Kurang lebih kayaknya akan terjadi ini. Kita mulai bermain dengan perasaan kita melihat masa depan. 2022 seperti apa sih? Kita kira-kira, apakah saya baik-baik aja? Apakah usaha saya lancar? Apakah kuliah saya IPK-nya bagus? Apakah sekolah saya naik kelas atau tidak? Apakah pelayanan saya menjadi lebih baik atau stuck atau biasa saja? Kita melakukan hal ini. Dari masa depan kita memperkirakan apa yang akan terjadi. Kita kira-kira, oh begini, oh begitu. Setelah kita melakukan perkiraan, manusia biasanya melakukan analisa. Analisa pendekatannya lebih kepada logikanya, berpikirnya bagaimana. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Entah di dalam Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Saya melakukan analisa. Apa yang harus saya lakukan? Banyak input yang akan masuk ke dalam diri saya. Banyak pendapat yang akan masuk sehingga akan membentuk bagaimana saya menganalisa segala sesuatu. Setelah saya melakukan analisa, saya akan melakukan pembuatan peta rencana yang akan saya eksekusi. Ini semacam bisnis plan. Ini bagi orang yang berusaha akan mengerti cara-cara seperti ini. Ini hal yang sederhana sekali. Bagi saudara yang misalnya usaha warung, ini pun harus saudara lakukan. Pada 2022 sebagai contoh, saudara akan buat apa dengan usaha saudara misalnya? Saudara akan bagaimana perkiraannya? Barang apa yang akan saya tambahkan untuk saya jual? Oh, yang akan laku seperti apa? Ini akan sebagai sederhana sekali skema ini. Kita akan melakukan perkiraan, analisa, dan kita akan buat rencana yang akan kita eksekusi, kita lakukan. Setelah kita lakukan eksekusi, cuma 2. Berhasil atau gagal? Hanya 2.
berhasil atau gagal. Ini skema sederhana, gambaran sederhana bagaimana kita melakukan kehidupan kita. Kita petakan seperti ini. Kalau berhasil, puji Tuhan. Kalau gagal, sedikit orang yang siap untuk gagal. Banyak orang hari-hari ini mungkin siap untuk berhasil, tapi nggak siap untuk gagal. Kenapa kalau gagal itu menjadi hal yang menakutkan? Kita lihat, next slide. Gagal, ketika orang gagal dalam melakukan sesuatu, itu akan membuat cemas, khawatir, dan yang terparah menjadi takut. Apa kalau saudara mengalami ketakutan saat ini? Tidak masalah, nggak salah. Tapi jangan jadi ketakutan. Saudara boleh takut, jangan ketakutan. Ketakut adalah hal yang terus-menerus terjadi, sehingga saudara tidak berkemenangan. Tapi kalau pada saat tertentu saudara mengalami khawatir, cemas, tidak masalah. Karena Petrus pun melakukan hal itu. Ketika dia diminta untuk melangkah, boleh melangkah gak keluar dari perahu. Dia mengalami goyang khawatir. Tuhan gak pernah marah, sementara saudara bergumul di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Tuhan tidak pernah marah, tapi ada tapinya. Tapi melangkah yuk, jangan sampai di situ aja, maju yuk. Karena Tuhan mau saudara bertambah di dalam kerohanian, di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan berhenti dalam pergumulan iman, jangan berhenti sampai levelnya cemas atau ketakutan. Jangan berhenti, terus berkemenangan. Makanya kita perlu pergumulan. Satu dengan yang lain, gereja ini harus saling menopang. Agar kita menang di dalam pergumulan kita masing-masing. Kita gak bisa berjalan sendiri. 2022 kita butuh satu sama lain menguatkan. Butuh sama lain untuk saling mendoakan. Kita butuh orang lain. Kita butuh saudara seiman. Kita butuh gereja Tuhan. Di mana di tempat ini bertumbuh. Ya, biasanya orang menjadi cemas, khawatir, dan takut. Akhirnya berkata, apakah saya akan baik-baik saja? Apakah saya akan baik-baik saja? Ini menjadi pertanyaan perenungan kita. Di dalam slide selanjutnya. Secara sederhana artinya, keamanan diri kita, keselamatan diri kita menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Apakah saya akan baik-baik saja? Apakah saya akan selamat dalam pekerjaan saya? Dalam usaha saya? Apakah semuanya akan aman-aman aja? Apakah semuanya akan smooth, mulus begitu saja? Ini menjadi, kita akan memperdalam hal ini. Di slide selanjutnya kita akan melihat bahwa kita akan mengenal dengan suatu hal mengenai jaminan daripada keselamatan. Slide selanjutnya. Nah, dalam perkembangan zaman masa kini, hidup semakin berat, betul ya saudaraku? Hidup semakin susah. Semakin menakutkan, semakin penuh kejahatan. Untuk beberapa kasus tertentu, sistem asuransi, saya membahas bukan dari hal teologinya dulu. Kita bahas dari hal yang sederhana. Ada sistem namanya asuransi, mengasuransikan apapun. Bisa jiwa, keselamatan, dan lain-lain. Ya. Sistem asuransi menjadi populer dalam masyarakat modern untuk menjamin kehidupan yang akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Ada asuransi kesehatan. Kalau kita sakit, kita berobat, biayanya ditanggung. Ada namanya asuransi jiwa. Terjadi misalnya cacat, waktu kecelakaan, asuransi kalau meninggal, misalnya suami meninggal, istri mendapat, anak mendapat tunjangan, lain-lain. Ada asuransi pendidikan untuk menjamin masa depan anak-anak kita. Ada banyak lagi jenis-jenis asuransi untuk menjamin kehidupan akan sesuai yang dikehendaki. Salah satu program pemerintah yang baik adalah BPJS. Walaupun bertahap tapi pelan-pelan sudah mulai dan itu baik sekali. Jadi ketika kita ada sakit dan kita tidak punya uang cash, kita bisa menggunakan itu di puskesmas rujukan. Dan itu baik program pemerintah. Untuk akhirnya orang-orang dengan keadaan ekonomi tidak sanggup bisa menggunakan BPJS, menjamin kesehatan. Ya. Juga ada lagi asuransi untuk aset, untuk properti kita, ya seperti mobil, ada asuransinya, semua resiko ditanggung. Ada baret kena motor, penyok sedikit, itu bisa ditanggung. Ya, ada asuransi dan lain-lain. Ini adalah sistem yang akan saya jelaskan ke dalam sistem yang akan mengantar kita kepada apa yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam slide selanjutnya, apakah di dalam ajaran kekristenan terdapat konsep jaminan perlindungan? Kita masuk ke dalam pembahasan God protection. Apakah di dalam kekristenan terdapat konsep dalam jaminan perlindungan, proteksi? Oke, masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah,
kita mengenal satu kata yaitu providensia. Dalam bahasa Latin providentia tulisannya menjadi providensia, di Indonesia sudah diindonesiakan menjadi providensia belakangnya. Berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah untuk melihat ke depan, melihat lebih dulu, bersedia melihat, untuk menyediakan sebagai penyedia. Ini kata arti prudensia. Saya nggak sebut merek, tapi ada asuransi yang menggunakan kata prudence. Diambil dari ini, untuk melihat ke depan, tahu yang akan terjadi sehingga disediakan sesuatu untuk bisa membuat kehidupan berjalan dengan baik. Kata providensia. Di slide berikutnya, nah kita mengenal pengertian providensia Allah atau providensia ilahi, di mana Allah melihat masa depan. Allah yang kita sembah melihat kepada jauh ke depan. Waktu tadi kita di dalam slide saya yang ada orang berjalan, kita memperkirakan masa depan. Tapi Allah itu bukan melihat masa depan, tapi dia sudah ada di depan. Itu Allah kita. Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Kita manusia terbatas limit ruang dan waktu. Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya Allah bisa lihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Allah bisa jauh menerawang, bahkan bukan melihat jauh, tapi Allah sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Ini adalah janji Tuhan. Jadi pengertian providensia adalah Allah melihat ke depan, bukan sebagai spekulator yang aktif. Allah itu bukan coba-coba, bukan kira-kira, oh ada umatku yang lagi butuh pertolongan, ya aku coba tolong deh. Tapi kalau enggak, ya udah gagal. Allah tidak seperti itu. Allah tidak berspekulasi coba-coba menolong manusia. Kejadian hidup kita itu bukan insidental. Kita berpikir selalu, hidup saya ini untung-untungan. Di dalam Tuhan tidak ada untung-untungan, di dalam Tuhan kepastian. Itu pasti. Apapun yang terjadi. Mungkin saudara berpikir, ya hidup saya ya kebetulan aja. Kebetulan aja saya ketemu sama pelayanan Bu Pen, Pak Pen, Bu Nadi, ya saya ikut ke gereja AB. Enggak. Tuhan sudah menentukan dari awal. Itu janji Tuhan. Tuhan sudah berkata, aku tahu apa yang terjadi padamu. Ini bukan spekulasi untung-untungan di dalam Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita datang sama Tuhan. Terus Tuhan berkata seperti ini, ya aku tolong kamu, kalau enggak ya udah maaf. Enggak seperti itu. Kalau sama orang, kita mungkin minta tolong bisa terjadi. Kita minta tolong sama orang, ya saya tolong. Kalau enggak bisa ya mohon maaf. Tuhan tidak bersifat spekulasi. Tetapi sebagai pemegang hukum dari segala sesuatu, Tuhan punya otoritas memegang segala sesuatu. Tuhan punya otoritas. Disinilah letaknya kita perlu mengerti, Tuhan berdaulat, berkuasa atas apapun, termasuk hidup saudara. Disinilah letaknya kita mengerti keberkuasaan Tuhan. Ini poin yang penting sekali. Dan juga sebagai pemelihara segala ciptaannya. Sebagai penyedia apa yang menjadi kebutuhan mereka dan penuntun bagi mereka. Inilah Allah providensia. Mungkin kalau kita cari di dalam kitab suci, tulisan providensia tidak ada. Tetapi terpancar dari seluruh pembacaan kitab suci bahwa Allah itu Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita hidup sudah Tuhan sediakan. Itulah Allah kita. Masuk ke dalam slide berikutnya, saya berikan skema secara sederhana. Inilah yang menjadi dasar daripada konsep kekristenan. Pertama adalah Allah mempunyai rancangan, rencana atau rancangan. Rancangan Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Aku mengetahui kamu, aku membentuk kamu sebelum dunia dijadikan. Allah dalam kekosongan belum ada dunia, belum ada ciptaan, tapi sudah ada rancangan Allah di dalam kekekalan terhadap kita. Nama kecil kita, nama panggilan kita tercatat dalam rancangan Allah. Bahkan nama saudara sudah ada di dalam sebelum Adam dan Hawa ada. Karena Tuhan sudah merancangkan tiap detail kehidupan saudara. Rancangan itu dieksekusi sama Tuhan dilakukan.
Makanya Allah menciptakan dunia. Saya berikan gambaran bulat agar bisa connect bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk kita menapaki. Di dalam Kejadian tertulis Allah menciptakan terang dan gelap, cakrawala dan gelap dipisahkan dengan air, dengan daratan, diciptakanlah tumbuh-tumbuhan dan hewan di udara, di laut. Inilah konsep penciptaan ini, namanya providensia. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Itulah kebaikan Allah. Allah itu providensia. Dia sumber penyedia. Dialah Allah sang sumber segala sesuatu. Dia menyediakan. Bahkan hari ini kalau gedung ini aja bisa berdiri di atas tanah di dalam jalan elang nomor 2 itu, tanah ini pun dari Tuhan. Pagi hari kita menghirup udara pun itu dari Tuhan. Makanan yang bisa tumbuh kita beli, ada beras sehingga kita bisa makan nasi, itu pun dari Tuhan. Saudara bisa punya uang berapapun, tapi mohon maaf, kalau nggak ada namanya padi, saudara nggak akan bisa makan nasi. Allah adalah Allah yang menjadi penyedia, sumber dari segala sesuatu. Itulah providensia daripada Allah, Allah yang menyediakan. Nah, kita masuk ke dalam protection, preservation, artinya Allah yang melindungi, memberikan segala sesuatu agar berjalan sebagaimana seharusnya. Kenapa saya berikan ada gambar panah yang kosong? Karena ini bisa banyak pembahasan. Ya, Allah juga menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Inilah poin teologinya. Juga terjadi adanya Tuhan menyediakan mujizat, Tuhan memberikan pengajaran, Tuhan memberikan lain-lain. Tuhan yang menjadi penyedia, dialah Allah sang sumber tersebut. Dia menyediakan jalan keluar bagi kita, memberikan kesembuhan bagi kita, memberikan keselamatan, memberikan janji mengenai surga dan lain-lain. Itulah providensia Allah. Allah menyediakan semua hal di dalam kehidupan kita. Hari ini kita spesifik akan belajar mengenai proteksi, perlindungan Tuhan. Kita buka dalam slide berikutnya. Bapak Ibu boleh buka di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kalau bawa Alkitab silahkan boleh dibuka. Kalau nggak ada saya berikan di depan ada. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, yaitu Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari awal sudah ditentukan. Dari awal sudah ditentukan. Di dalam Kristus. Agar kita menjadi anak-anaknya. Dari awal, dari semula. Kita sudah dipilih. Artinya kita mulai mengerti apakah terjadi penyediaan jaminan keselamatan bagi kita. Iya. Karena dari awal sudah ditentukan, saudara. Saudara sudah masuk dalam penentuan ilahi. Next slide, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulai telah memilih kamu untuk diselamatkan. Keselamatan kita karena pemilihan Tuhan. Tuhan yang berkehendak, kita diselamatkan karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan. Tuhan memilih saudara untuk diselamatkan. Luar biasa enggak? Tuhan memilih secara pribadi. Tuhan tahu nama kecil kita, nama panggilan kita untuk diselamatkan. Begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi dari mulanya rancangan awal, saudara sudah dirancang untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudara sudah dirancang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam
slide berikutnya dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dinyatakan, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jelas sekali firman Tuhan menyatakan rancangan hidup saudara sudah ada di dalam pikiran Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan, nama saudara sudah ada dalam rancangan Tuhan. Sudah ada. Dalam sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah merancang kehidupan saudara. Presisi ketepatan rancangan Tuhan tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset presisi rancangan Tuhan. Itu tepat sekali. Kalau selama ini kita merasa hidup kita hanya kebetulan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh saya bukan anak yang diharapkan dari keluarga saya. Bapak saya mungkin menikah karena kecelakaan. Saya juga gak kenal orang tua saya. Mungkin bagi dunia saudara bukan orang yang diharapkan. Tapi demi nama Tuhan, rancangan Tuhan gak meleset. Bahkan melalui keluarga kita yang salah sekalipun, bahkan bukan dalam rancangan manusia kita ada ke dunia, Tuhan tetap punya rancangan dan tidak akan digagalkan oleh manusia. Gak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau saya membuat rencana sesuatu bisa gagal, bisa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dan tidak akan bisa digagalkan. Kita masuk ke dalam intinya di dalam slide berikutnya. Sehingga terjadi pertanyaan, kondisi hidup kita akan terlindung di dalam Tuhan? Jelas sekali jawabannya, ya. Ibrani 1 ayat 3 bagian B, Ia adalah cahaya, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Ada beberapa konsep yang saya akan jelaskan, konsep kepercayaan orang-orang. Ada yang percaya bahwa Allah itu tidak pernah ada dan tidak menciptakan bumi ini. Ada teori namanya teori Big Bang, di mana awal penciptaan bumi itu terjadi karena ledakan partikel di dalam alam semesta. Sehingga pecahan dari tabrakan itu menciptakan bumi. Tapi bumi berevolusi, pelan-pelan terjadilah bumi. Itu tidak percaya adanya Tuhan. Yang berikutnya adalah konsep Tuhan menciptakan bumi, dunia dan isinya. Tetapi Tuhan meninggalkan. Jadi setelah diciptakan bumi ini, Tuhan meninggalkan. Ya bumi, aku ciptakan kamu, ada manusia dalamnya, ada hewan, ada tumbuhan, tapi aku tinggalkan. Aku tinggalkan. Dan kita bersyukur, konsep Allah di dalam kekristenan, Allah menciptakan bumi, tapi juga Allah menjaga bumi dan segala isinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ini. Tadi waktu saya di gambar awal, slide pertama saya itu God protection, saya gambarkan bumi. Ya. Waktu di dalam Kejadian ditulis Allah itu, roh Allah itu melayang-layang. Di dalam terjemahan Ibrani itu menggunakan kata mengerami. Jadi Allah itu, Roh Kudus itu seperti mengerami bumi, menjaga dengan sayapnya mengerami bumi. Di mana penting sekali untuk kita mengetahui bahwa Allah itu menjaga bumi ini. Segala sesuatu dilindungi. Bahkan di dalam perputaran bumi pun itu ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu sering sekali dapat berita bahwa bumi ini akan ditabrak oleh asteroid atau oleh komet. Sehingga beberapa kali ada film-film di Amerika yang menggambarkan bumi ini akan kiamat dengan cara dihantam oleh meteor atau asteroid dari luar. Ya, ini menarik, kita menjadi panik. Wah, akan ada benda langit menabrak bumi. Saudara tahu nggak? Bumi ini dilindungi oleh Roh Kudus, dierami, dijaga seperti sayapnya. Roh Kudus menjaga perputaran bumi. Banyak orang berpikir ya bumi berputar ya sudahlah berputarlah. Tapi saudara tahu nggak? Di balik sana ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Allah menciptakan bumi, tapi Allah juga menjaga bumi dan isinya. Ini penting sekali untuk kita tahu. Kalau bumi aja dijaga untuk kita, bagaimana dengan kita? Ya. Karena Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kristus sendiri yang menjaga bumi ini melalui Roh Kudus. Ya.
Jadi apakah ada perlindungan bagi kita? Iya, ada perlindungan bagi kehidupan saudara yang percaya pada Tuhan. Slide berikutnya. Di dalam Mazmur 17 ayat 8, kita masuk ke dalam intinya mengenai perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita secara pribadi. Kalau tadi sebelumnya mengenai perlindungan Tuhan bagi bumi ini, bagi kehidupan, kita masuk ke dalam hal yang lebih sederhana, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita pribadi. Di dalam Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Begitu berharganya kita. Sampai pemazmur berkata bahwa pelihara aku seperti biji mata. Biji matanya Tuhan. Artinya ada enggak secara sederhana orang yang hari ini punya mata sengaja kalau kena debu melihat debu biar kotor. Atau ada benda tajam sengaja didekatkan dengan benda tajam. Ada enggak? Enggak ada orang yang memberikan matanya agar dikotori. Agar matanya menjadi rusak. Zaman saya kecil ada. Namanya Si Buta dari Gua Hantu. Ya Bapak Ibu yang tahun 80-an, 90-an mungkin tahu dengan Si Buta dari Gua Hantu. Saya kecil dengan film itu jagoan saya. Tapi saya lihat dalam kehidupannya kenapa dia bodoh sekali. Matanya sebagai pendekar melihat, tapi dia kasih kayu di pohon terus dia lari, dia tancapkan agar menjadi buta. Ya kan? Dia dengan sengaja membutakan dirinya. Ya, saya pikir kenapa ini jagoan? Oh, ternyata judul filmnya Si Buta dari Gua Hantu. Kalau dia nggak buta, dia nggak jadi jagoan. Ya. Tapi dengan sengaja tidak ada seorang pun yang akan memberikan matanya agar dilukai. Andai kata kita terkena debu sedikit pun, kita akan melindungi dengan refleks merem. Ya, nggak ada. Tapi saudaraku, begitu berhargai kehidupan kita sampai dikatakan di dalam Mazmur, kita seperti biji mata, pelihara seperti biji matanya Tuhan. Terpelihara seperti itu. Dan sembunyikan aku dalam naungan sayapmu, terlindungi dalam sayapnya Tuhan. Luar biasa. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Allah sampai ingat sama burung pipit yang pernah ada di dunia. Allah dengan burung pipit yang pernah ada di dunia, mungkin dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang ada berapa miliar burung pipit yang pernah tercipta. Tapi tidak pernah dilupakan Allah sedikit pun. Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Ada di sini yang pernah eksperimen coba-coba hitung jumlah rambut suami atau istri, lagi sisirin, lagi keringin rambut dihitungin satu. Ada? Ya. Allah itu tahu jumlah rambut kita. Ya, mungkin pasangan saudara, suami istri saudara nggak tahu, atau saudara sendiri tahu jumlahnya. Ada yang pernah ngitung? Yang rambutnya panjang bisa ngitung 1, 2 gitu. Nggak ada. Firman Tuhan ini luar biasa. Saudara sedang khawatir akan kehidupan saudara, baca ayat ini, renungkan dalam-dalam. Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Saudara akan diingat sama Tuhan. Masalah kerjaan, masalah bisnis, ada goyang karena pandemi. Ada kesulitan ekonomi, ada perkara penyakit, ada kesulitan untuk masa depan anak. Baca ayat ini, renungkan bersama dan kuat terus di dalamnya. Sementara goyah, baca lagi sampai kuat. Berdoa lagi, Tuhan aku percaya kalau burung pipit aja Tuhan gak lupakan. Aku jangan kau lupakan Tuhan. Kadang-kadang kita terlewat untuk hal-hal kecil. Terkadang kita terlewat, kita sibuk dengan masalah kita. Bahkan gak jarang kita membesar-besarkan masalah di kehidupan kita. Aku begini, aku susah, aku begini. Kadang-kadang bukan Tuhan yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan. Terkadang masalah dalam hidup kita yang kita glorifikasi, kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan. Padahal Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Ya, jelas sekali. Ya. Karena itu jangan takut,
Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau burung pipit banyak, ya, berharga karena Tuhan mengingat. Bayangkan, kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Ya. Nanti kalau saudara pulang, lagi di teras rumah, di jalan, ketemu burung pipit, ngomong, aku lebih berharga dari kamu di hadapan Tuhan. Saudara akan tersenyum melihat Tuhan tuh baik sama saudara loh. Tuhan tuh baik loh sama saudara, baik banget loh. Berikutnya, next slide. Tidak ada yang dapat saudara dapat tambahkan atau kurangi dalam keputusan Tuhan untuk memelihara, melindungi dan menuntun saudara. Sejak dari semula saudara sudah ditetapkan, saudara untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi doa saudara, apapun yang saudara lakukan itu gak akan mengurangi, menambahi keputusan Tuhan untuk tetap memelihara, melindungi, menuntun saudara. Tuhan sudah tetapkan dari awal. Dalam segala hal yang terjadi ini, kita melihat penetapan Tuhan untuk menyertai saudara itu indah dan sempurna. Kalau Tuhan yang menjaga, sempurna. Kalau Tuhan yang menjaga, itu sempurna. Contoh, kalau saudara mengundang saya untuk Pak Randy jaga di rumah saya ya, satpam semalam gitu. Saya bisa lalai untuk tidur ngantuk. Kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan tidak ada keterbatasan. Sempurna dan indah. Itu Tuhan. Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah Allah. Dengan itu saudara tidak perlu ketakutan akan masa depan. Saudara hari ini bergumul dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Oke, manusia itu bergumul. Yesus pun mengalami pergumulan sebagai manusianya dia. Tapi dia menang, dia meninggalkan jejak. Bagaimana dia bergantung seutuhnya sama Allah. Maka daripada itu kita sebagai pengikut Kristus, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Rancangan Tuhan terjadi, ya dan amin. Kita hanya mengikuti, kita hanya melihat Allah yang besar di kehidupan kita. Hidup ini bukan mengenai kita. Sejarah kehidupan kita dengan usia kita berapa tahun yang sudah kita lewati, itu bukan mengenai hidup kita, keberhasilan kita. Kita punya keluarga yang baik, anak yang cantik, pintar dan cerdas, anak yang sehat. Hidup ini bukan mengenai kita kok. Hidup ini mengenai Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan berlalu, umur kita akan selesai di dunia ini. Kita akan berakhir kok. Tapi bagaimana cerita mengenai Tuhan di hidup kita akan diteruskan sama anak cucu kita. Terus. Itu yang penting. Selanjutnya. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, mau saudara punya kartu asuransi sebanyak apapun, aset saudara diasuransikan sehebat apapun, bahkan perusahaan-perusahaan asuransi dari luar negeri mungkin yang sempurna, gak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan menjaga saudara. Gak akan pernah bisa menjaga ya. Hari gini banyak asuransi ditawarkan begitu hebat. Wah, terlindungi, akan aman, akan begini, tunjukkan kartu ini aja saudara akan aman. Kalau ada sakit tinggal tunjukkan ini aja. Saudara, asuransi itu hanya bisa menjaga hal-hal sebatas kesehatan tubuh kita. Dia gak bisa menjaga keselamatan roh kita. Atau minimal jiwa. Ya. Saudara yang mengalami kecemasan, anak muda, patah hati, ya, misalnya anak muda patah hati, bisa gak klaim BPJS? Datang ke puskesmas bawa BPJS, aduh sakitnya apa? Saya sakit hati, saya dihianati. Klaim asuransi BPJS tidak bisa menanggung perkara-perkara jiwa pikiran kita. Tapi dengan Tuhan bisa enggak? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap asuransi termasuk BPJS itu terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Biarkan keterlibatan Tuhan menjadi hal yang mutlak dalam hidup saudara. Harus mutlak Tuhan terlibat dalam
banyak perkara di kehidupan kita. Dan gumuli hal itu, berkemenangan di situ. Ya. Selanjutnya, ya. Ingatlah dalam kita masuk di dalam 2022. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja di hidup saudara. Waktu saudara bekerja, saudara usaha, saudara sedang dalam bersama keluarga, saudara sedang dalam pendidikan, kuliah, magang, atau apapun dalam usaha saudara, Tuhan tuh bekerja di sana. Tuhan mau memakai tubuh saudara, pikiran saudara, untuk saudara jadi terang di sana. Indah kan dipakai sama Tuhan. Karena kenapa? Karena dari awal saudara diciptakan begitu berharga. Kenapa saudara berharga? Karena satu, saya temukan, kita ini adalah gambar citra Allah. Kita dirancang untuk menggambarkan citra Allah. Tapi karena jatuh dalam dosa, citra itu jadi rusak. Akhirnya manusia menggambarkan citra dosa. Terjadi dalam kasus Kain dan Habel. Terjadi mulai banyak dosa itu, kejahatan ini terjadi. Sampai hari ini kita lihat berita-berita kejahatan merajalela. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan mau yang kita gambarkan hidup kita adalah citra Allah. Kemuliaan Allah turun atas hidup kita. Dan kita menggambarkan citra itu kepada dunia. Kita kasih tunjuk sama dunia, ini loh ada Allah yang hidup. Bukan citra dosa. Bukan kepahitan yang saudara tampakkan. Bukan kepedihan, kesengsaraan yang saudara tampakkan kepada dunia. Tapi kemuliaan Allah yang melalui hidup saudara ditampakkan bagi dunia ini. Hidup saudara punya tujuan. Saudara bukan hidup asal sekedar hidup. Yang penting saya makan, saya bekerja. Anak saya besar, sekolah. Dia nikah. Bikin pesta, selesai. Hidup saya berarti. Saya pulang dalam damai sejahtera. Bukan. Rancangan hidup saudara, tujuan hidup saudara itu Tuhan yang tentukan. Bukan saudara yang tentukan. Kita mengikuti jalurnya Tuhan. Tuhan punya rencana di kehidupan kita. Tuhan punya rencana di kehidupan kita. Di pernikahan kita Tuhan punya rencana enggak? Punya. Di pekerjaan kita Tuhan punya rencana enggak? Punya. Di dalam pendidikan kita, sekolah kita Tuhan punya rencana enggak? Punya. Kaum muda yang hari ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan kuliah, habis sekolah, apa ya pekerjaanku, nanti aku bagaimana cita-citaku, profesiku apa. Saudara bingung, hari ini melamar sana melamar sini, gak ada. Kembali sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau apa sih di hidup aku? Saudara yang hari ini bekerja, tanya tiap pagi sama Tuhan, Tuhan mau aku kerja apa? Tuhan mau aku melakukan apa di pekerjaanku? Hal baik apa yang harus aku lakukan? Tanya setiap kali sama Tuhan. Dialah yang mempunyai semuanya. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Bergumul yuk sama Tuhan. Sama-sama kita bergumul sama Tuhan. Melangkah sama Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita goyah, air mata boleh datang di kehidupan kita. Emosi kadang-kadang datang. Kadang-kadang kita melakukan pilihan-pilihan hidup yang salah. Ya, kita salah, kita punya kekurangan. Kita punya khawatir, ya kita khawatir. Tapi dari kekurangan kita, dari kelemahan kita, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita pegang, kita grab sama Tuhan. Pegang kuat-kuat sama Tuhan. Bersyukur kalau hari ini saudara mengalami kekhawatiran dan diingatkan sama Tuhan. Artinya Tuhan mau saudara makin kuat berpegang sama Tuhan. Gak ada yang lain. Saudara bukan sekedar mengandalkan apa yang saudara punya, bukan. Hari ini puji Tuhan pandemi ada sisi baiknya. Apa sisi baik pandemi? Orang-orang Kristen akan tersortir. Mana yang benar setia dengan Tuhan apa enggak. Mana yang mengandalkan Tuhan, bertekuk lutut mengandalkan Tuhan atau bukan. Hari gini banyak sekali orang-orang yang punya uang, banyak pengusaha, orang-orang hebat pada dulu kala diterpa pandemi berantakan, berserakan. Sekalipun orang-orang cukup hebat, sultan sekalipun, mau keluar negeri, kabur dari pandemi, banyak negara ditutup sekalipun dia punya jet pribadi. Mereka ketakutan. Hari gini yang diperkenan hidup ya tergantung semua rencana Tuhan.
Hari ini masih bernafas saudaraku, masih hidup, masih ada pekerjaan, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan buat Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada sesuatu yang kita bisa lakukan di sisa umur, di sisa umur kita. Nggak tahu akan berapa lama. Sisa ini berikan semuanya buat Tuhan. Ya, ingat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah ada perlindungan bagi saudara? Ya, karena Tuhan merencanakan itu. Teguhlah terus di dalam Tuhan masuk dalam 2022. Ya, kita renungkan.